Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumid amma ba'du. Sahabat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita, baik berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun berhubungan dengan sesama manusia. Semoga segala aktivitas kita bernilai ibadah, dan mudah-mudahan kita semua masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah pada uswah kita, contoh manusia paling baik di muka bumi ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak zaman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Jamaah sahabat iman, di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sebagai orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, kita diberikan kesempatan hidup, menikmati datangnya bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Lalu apakah manfaat puasa di bulan suci Ramadan ini bagi kita sebagai umat Islam? Sahabat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 manfaat yang kalau kita merenungi betapa besarnya manfaat puasa yang Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama adalah puasa melatih kesabaran. Yang kedua adalah puasa melatih keikhlasan. Yang ketiga adalah puasa melatih kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, puasa melatih kepada kita kesabaran. Kita berpuasa di bulan suci Ramadan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Kita ada rasa kesabaran kita, ujian dari Allah, dan itu kewajiban, bukan bagian dari beban kita. Sehingga Allah melatih kepada kita untuk tidak makan minum di siang hari, bercampur dengan suami istri, dan juga kita melatih diri kita bagaimana kita harus sabar, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga ucapan-ucapan kita dan perbuatan kita yang selama ini mungkin kita melakukan kemaksiatan, melihat sesuatu yang maksiat, mendengarkan berita yang hoax, dan berbagai kemaksiatan yang Allah larang mungkin kita kerjakan. Maka di bulan suci Ramadan ini, bulan yang membentengi diri kita agar kita menjadi hamba-hamba yang sabar, kita harus berupaya untuk melakukan sebaik-baiknya amal, sehingga Allah Subhanahu wa taala melatih diri kita menjadi hamba-hamba yang sabar. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Bahwasanya mujahid itu adalah orang yang mampu melawan hawa nafsunya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh, dan kita menjadi orang mujahid yang sesungguhnya, karena kita melawan hawa nafsu kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita menahan hawa nafsu kita, menahan kita tidak makan minum, insya Allah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melatih diri kita
berpuasa agar kita menjadi orang yang ikhlas. Saat ini konteksnya kita di akhir zaman. Apakah ada orang yang ikhlas tulus dalam segala satu perbuatannya, membantu orang lain dan sebagainya, melakukan kebaikan? Itu kita jarang menemuinya. Maka orang-orang yang berpuasa dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan perbuatan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dalam arti kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah. Ini adalah kewajiban dari Allah, bukan karena orang tua kita, bukan karena tetangga kita, bukan karena ramai-ramai orang berpuasa, bukan. Karena ini perintah Allah, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Masya Allah. Maka dari itu kita tulus melakukan kewajiban puasa ini ikhlas karena Allah. Karena sungguhnya hidup kita, mati kita, ibadah kita, sholat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bahwasanya puasa melatih diri kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang mawas diri, orang-orang yang sangat hati-hati dalam kehidupannya. Dia merasa kehidupannya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beraktivitas apapun itu dilihat oleh Allah. Itulah orang yang bertakwa, sehingga segala aktivitasnya dia senantiasa yang terbaik yang dilakukan agar dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernilai, beramal kebaikan, beramal soleh. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bih. Bahwasanya setiap perbuatan amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa ini adalah untuk Allah dan Allah lah yang langsung membalasnya. Subhanallah. Kalau Allah yang langsung membalasnya. Dan ini puasa kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita ingin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan puasa kita menjadikan diri kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Sahabat iman, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kultum singkat ini menjadikan puasa kita menjadi orang-orang yang sabar, menjadikan orang-orang yang ikhlas, dan menjadikan orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.